Hai teman-teman, selamat datang lagi di channel kita Saham Otodidak, tempat di mana kita mengupas tuntas segala hal tentang investasi dan keuangan. Kalau kamu belum bergabung dengan keluarga besar kita, pastikan untuk klik subscribe dan aktifkan notifikasinya, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten terbaru dari kami. Kali ini kita akan membahas sesuatu yang sangat krusial tapi seringkali dilewatkan oleh banyak investor. Kamu tahu nggak apa yang bisa menghancurkan investasi kamu meski sudah melakukan semua hal yang kelihatannya benar? Kali ini kita akan membahas berbagai jenis risiko yang bisa mempengaruhi hasil investasimu dan bagaimana cara menghadapinya. Jadi, kalau kamu penasaran dengan apa saja yang bisa dijadikan jebakan tersembunyi dalam dunia investasi dan bagaimana cara menjaga portfoliomu tetap aman, pastikan kamu tetap stay tune di sini. So, tanpa berlama-lama lagi, mari kita mulai dan bongkar rahasia di balik risiko investasi. Jadi, apa itu risiko investasi? Risiko investasi adalah kemungkinan kerugian atau hasil yang lebih rendah dari yang kamu harapkan. Semua investasi itu memiliki risiko dan memahami risiko ini adalah kunci untuk pengelolaan investasi yang lebih sukses. Ada 4 jenis risiko dalam investasi. Yang pertama itu adalah risiko pasar, kemudian risiko kredit, kemudian risiko likuiditas, dan yang terakhir adalah risiko operasional. Pertama-tama mari kita definisikan dulu apa itu risiko pasar. Risiko pasar ini merujuk pada kemungkinan bahwa nilai investasi kita akan berubah secara signifikan akibat dari pergerakan harga pasar yang tidak terduga. Fluktuasi ini biasanya disebabkan oleh berbagai faktor, baik itu mulai dari perubahan ekonomi makro, kondisi politik, hingga sentimen pasar. Misalnya nih, kalian punya portfolio saham yang menurut kalian itu sangat menjanjikan. Namun tiba-tiba pasar itu mengalami penurunan besar. Bisa jadi karena krisis ekonomi, kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan, atau bahkan berita internasional yang bikin heboh. Fluktuasi nilai pasar ini dapat menyebabkan nilai saham kalian turun drastis. Bahkan jika fundamental perusahaan yang kalian investasikan itu tetap sama. Inilah yang disebut sebagai risiko pasar. Ada fenomena di mana harga saham atau aset lainnya itu sangat fluktuatif. Ini ditandai dengan perubahan harga supply and demand yang sering berubah dalam jangka waktu yang relatif sangat singkat. Volatilitas yang tinggi bisa berarti peluang keuntungan yang besar tetapi juga punya potensi kerugian yang signifikan. Fluktuasi nilai pasar juga disebabkan oleh perubahan ekonomi secara makro. Faktor-faktor seperti inflasi, suku bunga, dan pertumbuhan ekonomi dapat mempengaruhi pasar secara keseluruhan. Misalnya jika suku bunga naik, pinjaman meningkat, dan perusahaan mungkin menghadapi tekanan finansial. Terkadang pasar juga dipengaruhi oleh emosional dan spekulasi. Berita positif bisa menyebabkan lonjakan harga yang cepat, sementara berita negatif bisa menyebabkan penurunan yang tajam. Lalu, bagaimana kita bisa menghadapi resiko pasar ini? Salah satu strategi adalah dengan melakukan diversifikasi. Dengan menyebarkan investasi kalian ke berbagai jenis aset, sektor, atau wilayah geografis, kalian bisa mengurangi dampak fluktuasi pasar terhadap portfolio kalian secara keseluruhan. Selain itu, penting juga untuk memiliki horizon investasi yang sesuai. Investasi jangka panjang cenderung mampu menahan fluktuasi pasar daripada investasi jangka pendek. Dengan memiliki rencana investasi yang jelas dan tujuan yang terdefinisi, kalian bisa lebih siap menghadapi ketidakpastian. Namun, kita juga tidak boleh melupakan pentingnya riset dan pemantauan, yaitu dengan mengikuti berita pasar, memeriksa laporan keuangan, dan memahami tren ekonomi akan membantu kalian membuat keputusan yang lebih terinformasi dan menyesuaikan strategi investasi kalian jika diperlukan. Selanjutnya adalah risiko kredit. Apa itu risiko kredit? Risiko kredit adalah risiko bahwa peminjam, baik individu maupun perusahaan, tidak dapat memenuhi kewajiban pembayaran utangnya sesuai dengan ketentuan yang telah disepakati dalam kontrak pinjaman. Ini bisa mencakup gagal bayar bunga atau pokok utang, atau bahkan seluruhnya. Risiko ini sangat penting untuk dipertimbangkan karena dapat mempengaruhi stabilitas keuangan kreditur dan berpotensi menyebabkan kerugian finansial yang sangat signifikan. Sebagai contoh nih, anggaplah kalian seorang pemberi pinjaman yang memberikan pinjaman pada sebuah perusahaan. Terus kalian menganalisis secara menyeluruh sebelum memutuskan untuk memberikan pinjaman tersebut. Dari hasil analisis itu, kalian lihat kalau ada kemungkinan perusahaan itu bakal dapat masalah keuangan di masa depan. Masalah ini bisa saja disebabkan oleh berbagai faktor seperti penurunan penjualan, kenaikan biaya, atau masalah manajerial. Jika perusahaan tidak mampu menghasilkan cukup pendapatan untuk pembayaran utangnya,
maka sebagai pemberi pinjaman tentu akan mengalami resiko kerugian. Ada beberapa faktor utama yang dapat mempengaruhi resiko kredit. Ini bisa saja seperti kamu melihat sejarah kredit dari si peminjam. Kamu bisa melihat kemampuan mereka untuk menghasilkan pendapatan dan stabilitas keuangan dari mereka. Semakin tinggi resiko default peminjam, semakin besar pula resiko kredit yang harus kamu hadapi. Kemudian, faktor-faktor ekonomi makro seperti resesi, inflasi, dan fluktuasi pasar dapat mempengaruhi kemampuan peminjam untuk membayar utang. Dalam kondisi ekonomi yang buruk, banyak peminjam mungkin mengalami kesulitan keuangan. Begitu pula dengan tingkat suku bunga. Perubahan dalam tingkat suku bunga dapat mempengaruhi biaya utang. Jika suku bunga naik, peminjam mungkin menghadapi beban utang yang lebih besar, yang tentunya dapat saja meningkatkan risiko gagal bayar. Lain lagi dengan sektor industri. Di sektor industri tertentu mungkin lebih rentan terhadap fluktuasi ekonomi. Misalnya, sektor teknologi mungkin menghadapi risiko yang berbeda dibandingkan dengan sektor energi dan konsumen. Kemudian risiko likuiditas. Risiko likuiditas adalah risiko bahwa kalian tidak dapat menjual investasi yang kalian miliki dengan harga yang wajar dan dalam waktu yang kalian inginkan. Dengan kata lain, risiko ini muncul ketika kalian mengalami kesulitan untuk mengubah aset menjadi uang tunai secara cepat tanpa harus menurunkan harga jual yang terlalu jauh dari harga saat kalian membeli. Misalnya nih, kalian memiliki saham dalam sebuah perusahaan yang tidak banyak diperdagangkan di pasar. Suatu saat kalian perlu menjual saham tersebut dengan cepat. Namun karena permintaan yang rendah dan volume perdagangan yang kecil, kalian terpaksa menjual saham dengan harga yang jauh di bawah nilai pasar yang wajar. Inilah bentuk risiko likuiditas, di mana kesulitan untuk menjual investasi tanpa mempengaruhi harga menjadi masalah utama. Semakin kecil volume perdagangan sebuah aset, maka semakin tinggi risiko likuiditasnya. Saham yang diperdagangkan dengan volume yang rendah seringkali sulit dijual tanpa mempengaruhi harga. Kondisi pasar yang tidak stabil atau krisis ekonomi dapat mempengaruhi likuiditas. Dalam periode ketidakpastian, banyak investor yang mungkin enggan untuk membeli atau menjual aset sehingga memperburuk risiko likuiditas. Beberapa aset secara alami lebih liquid daripada yang lain. Misalnya, saham perusahaan besar dan terdaftar di bursa utama biasanya lebih liquid dibandingkan saham perusahaan kecil atau aset yang tidak terdaftar. Perusahaan dengan reputasi yang baik dan performa finansial yang kuat seringkali memiliki likuiditas yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang lebih kecil atau kurang dikenal. Untuk mengelola risiko likuiditas, ada beberapa langkah strategis yang bisa kalian ambil. Misalnya dengan menyebar investasi di berbagai jenis aset dan sektor dapat membantu mengurangi risiko likuiditas. Kalian juga perlu memiliki campuran aset liquid dan non-liquid sehingga memungkinkan kalian untuk lebih fleksibel dalam mengelola portfolio. Saat memilih investasi, pertimbangkan likuiditas aset. Saham blue chip obligasi pemerintah atau instrumen pasar uang seringkali memiliki likuiditas yang lebih tinggi dibandingkan dengan aset yang kurang dikenal. Selain itu, kalian juga perlu membuat rencana keuangan yang jelas. Cadangan likuiditas dapat membantu kalian dalam menghadapi situasi darurat tanpa harus menjual aset di pasar yang tidak kondusif, dan tetap selalu mengikuti perkembangan pasar dan berita ekonomi. Karena ini akan membantu kalian untuk membuat keputusan yang lebih baik mengenai kapan dan bagaimana kalian menjual investasimu. Kemudian yang terakhir, mari kita definisikan apa itu risiko operasional. Risiko operasional adalah risiko yang muncul dari kegagalan internal dalam organisasi. Misalnya seperti kesalahan manusia, kegagalan sistem, prosedur yang tidak memadai, atau bahkan bencana yang mengganggu operasi bisnis. Ini sangat berbeda dari risiko pasar atau risiko kredit yang lebih terkait dengan faktor eksternal. Risiko operasional berakar pada cara internal organisasi beroperasi dan bagaimana proses bisnis dikelola. Misalnya, sebuah perusahaan yang mengandalkan sistem komputer untuk memproses transaksi pelanggan, jika suatu saat sistem ini mengalami kegagalan teknis atau serangan cyber, perusahaan bisa saja mengalami gangguan besar dalam operasional sehari-hari. Selain itu, kesalahan dalam proses manajerial seperti kesalahan dalam perencanaan atau keputusan strategis yang buruk juga dapat mengakibatkan kerugian yang sangat signifikan. Kesalahan manusia adalah salah satu faktor utama dari risiko operasional. Ini bisa termasuk kesalahan dalam memasukkan data, keputusan yang tidak tepat, atau pelanggaran terhadap prosedur yang sudah ditetapkan. Begitu pula dengan sistem komputer yang tidak berfungsi dengan baik.
Misalnya seperti kegagalan perangkat kerasnya atau kerentanan terhadap serangan cyber yang bisa saja mengganggu operasional dan menyebabkan kerugian. Proses yang tidak efektif atau tidak terstandarisasi dapat menyebabkan ketidakefisienan, kesalahan, dan peningkatan biaya. Proses yang buruk bisa saja mempengaruhi keseluruhan kinerja dan reputasi organisasi. Kurangnya kontrol internal yang memadai atau kepatuhan terhadap regulasi dan kebijakan dapat meningkatkan resiko operasional. Tanpa pengawasan yang ketat, kemungkinan terjadi masalah maka akan jadi lebih besar. Untuk mengelola risiko operasional dan melindungi investasi Anda, ada beberapa langkah strategis yang mungkin bisa diambil. Misalnya dengan meninjau rekam jejak manajemen perusahaan dan bagaimana mereka menangani risiko operasional di masa lalunya. Manajemen yang berpengalaman dan kompeten lebih cenderung memiliki strategi mitigasi risiko yang efektif. Pastikan juga kalau perusahaan memiliki sistem kontrol internal yang kuat untuk mengelola operasional dan mengurangi risiko. Ini termasuk sistem teknologi informasi yang digunakan, prosedur keamanan, dan mekanisme pengawasan internal mereka. Evaluasi efisiensi proses bisnis perusahaan. Perusahaan yang memiliki proses bisnis yang terstandarisasi dan efisien lebih mungkin untuk menghindari masalah operasional yang besar. Periksa juga kepatuhan perusahaan terhadap regulasi yang relevan, karena kepatuhan terhadap regulasi tidak hanya mengurangi risiko hukum, karena ini juga menunjukkan bahwa perusahaan beroperasi dengan standar yang tinggi. Tanyakan apakah strategi manajemen risiko perusahaan dan bagaimana mereka mengidentifikasi serta mengatasi potensi risiko operasional. Perusahaan dengan pendekatan manajemen risiko yang proaktif lebih siap untuk menghadapi tantangan yang mungkin timbul nanti ke depannya. Tidak terasa kita sudah sampai di akhir video ini. Semoga kalian sudah mendapatkan banyak insight berharga tentang risiko investasi dan bagaimana cara menghadapinya. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa untuk klik like dan share kepada teman-temanmu yang butuh juga informasi ini. Dan bagi kamu yang belum bergabung dengan komunitas kita, yuk subscribe dan aktifkan notifikasi supaya kamu dapat mengupdate info terbaru dari kami. Kamu bisa meninggalkan komentar di konten video kita ini, atau kamu dapat memberikan masukan topik apa yang ingin kita bahas selanjutnya. Kamu dapat menceritakan pengalaman kamu dan risiko investasi yang udah kamu lakukan. Terima kasih sudah menonton dan bergabung dengan channel Saham Otodidak. Sampai jumpa di video berikutnya, dan ingat, teruslah belajar dan investasilah dengan bijak. Risiko pasar, fluctuations yang tiba-tiba, prices go up and down, bikin kepala pusing yo. Economy shaky, politics makes it tricky, we gotta stay sharp, jangan sampai kejebak tricky. Fluktuasi saham, turun drastis bikin salah, news hit hard, portofolio berantakan parah. Diversifikasi, that's how we survive, long term horizon, make sure your plans stay alive. Diversifikasi, the key to our game, facing risk head on, never feeling the same. Long term vision, clear plan, we ready to fight, handling every risk, keep our investments tight. Risiko kredit, peminjam yang bermasalah, low and defaults, makes the wallet feel the impact bro. Credit quality, ekonomi yang rawan, different sectors, each one got its own challenge man. Interest rate rise, jadi beban utang yang berat. Economic downturn makes the future look like a threat. Borrowers struggling, the impact severe, we gotta be careful, avoid the financial fear. Diversifikasi, the key to our game, facing risk head on, never feeling the same. Long term vision, clear plan, we're ready to fight, handling every risk, keep our investments tight. Risiko likuiditas, sulit jual cepat, prices drop, liquidity problems make you fret. Low trading volume, jadi challenge besar, don't panic, keep liquidity reserves close. Yeah, emotional masalah internal kita lihat, human error, system failures bisa jadi threat. Business processes, management mixing, harus solid, internal controls, compliance kita wajib. Technical failures, cyber attacks inside, inefficient processes, profits might take flight. We stay vigilant, every step we plan, keep our investments safe, that's the ultimate plan. Diversifikasi, the key to our game, facing risk head on, never feeling the same. Long term vision, clear plan, we're ready to fight, handling every risk, keep our investments tight. Knowledge is power, jadi kunci sukses. With smart strategies, we handle the stress. Investment risk, part of the financial game. With this mixed flow, kita buktikan kita tim. Knowledge is power, jadi kunci sukses. With smart strategies, we handle the stress. Investment risk, part of the financial game.